Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis dan mitigasi bencana alam bagian kedua. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai jenis dan mitigasi bencana alam bagian pertama, yang membahas mengenai gempa, tsunami, dan erupsi gunung api. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertama ada banjir, kedua ada longsor, ketiga ada angin puting beliung, dan terakhir ada kekeringan. Kita akan awali dari banjir terlebih dahulu. Banjir merupakan air yang tergenang di suatu area luas karena meningkatnya volume air. Banjir dapat bersumber dari sungai ataupun saluran air. Faktor penyebab banjir adalah ketidakmampuan sungai atau saluran untuk menampung debit air hujan. Kondisi ini sangat berpotensi mengenai daratan yang lebih rendah. Penyebab banjir antara lain faktor alam dan perilaku manusia. Sebagai contoh, penebangan hutan secara liar dan maraknya pembangunan di bantaran sungai. Banjir dapat terjadi dalam bentuk lain, misalnya banjir bandang. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain, pertama ada curah hujan yang tinggi, kedua permukaan tanah di tepi pantai lebih rendah daripada permukaan laut, ketiga daerah berbentuk cekungan atau basin. D. Bantaran sungai digunakan sebagai lahan permukiman. Berikutnya, aliran sungai terhambat sampah atau bangunan di tepi sungai. Dan terakhir, banyak alih fungsi lahan, hutan, atau lahan terbuka di daerah hulu sungai. Banjir biasanya diawali hujan deras yang berlangsung lama. Hujan deras menimbulkan genangan yang makin lama makin tinggi. Jika kita menyaksikan gejala ini, segera berpindah ke tempat yang lebih aman. Tindakan mitigasi banjir perlu dilakukan dengan mengetahui tindakan sebelum, seperti berikut ini akan saya sampaikan, serta saat banjir dan setelah banjir. Tindakan yang perlu dilakukan sebelum terjadi banjir sebagai berikut. Pertama, membersihkan sampah di lingkungan sekitar, terutama saluran air agar aliran airnya terjaga ya, tidak terjadi penyumbatan. Kedua, membentuk tim penanggulangan banjir tingkat warga. Ketiga, menyediakan tali, perahu, karet, dan pelampung untuk evakuasi. Keempat, menyimak informasi terkini tentang curah hujan dan kondisi air. Kelima, menyiapkan bahan makanan, cepat saji, dan persediaan air bersih. Terakhir, mengamankan dokumen penting. Itu tadi beberapa hal yang dilakukan sebelum terjadi banjir. Berikutnya, saat terjadi banjir, apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus mematikan listrik rumah dan menghubungi PLN untuk memastikan listrik di wilayah banjir. Kedua, mengungsi ke daerah yang lebih aman. Tiga, menghindari berjalan di dekat saluran air agar tidak terseret arus banjir. Karena otomatis kalau terjadi banjir, saluran air itu arusnya lebih deras dibandingkan bagian yang lain. Berikutnya, mengamankan barang-barang berharga ke tempat lebih tinggi. Ini wajib ya, takutnya kalau tidak diamankan, barang tersebut hanyut terbawa oleh banjir. Kemudian, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang berwenang agar ada penanggulangan lebih lanjut. Nah, itu tadi kan saat terjadi banjir. Sedangkan setelah terjadi banjir, tindakannya seperti berikut. Pertama, membersihkan rumah, terutama lantai menggunakan antiseptik, karena pasti banyak terdapat bakteri dan kuman menghinggapi rumah kita setelah terjadi banjir. Kemudian, menyediakan air bersih untuk mencegah terjangkitnya penyakit seperti diare. Ketiga, mewaspadai munculnya hewan berbisa seperti ular atau hewan penyebar penyakit seperti halnya nyamuk. Keempat, mewaspadai terjadinya banjir susulan. Nah, itu tadi mitigasi yang harus dilakukan terhadap bencana banjir. Masuk pada bencana berikutnya, yaitu longsor. Longsor biasanya terjadi di daerah lereng terjal dan memiliki lapisan batuan yang tidak stabil. Faktor utama terjadinya longsor adalah curah hujan. Memang tidak semua longsor terjadi karena curah hujan ya, tetapi di Indonesia faktor utama penentu longsor adalah curah hujan. Proses terjadinya longsor yaitu ketika air masuk tanah hingga menambah bobot tanah. Selanjutnya, tanah membentuk bidang luncur sehingga mudah tergelincir atau longsor. Material yang terbawa berupa batuan, tanah, bahan rombakan, dan material campuran lainnya. Daerah yang memiliki batuan tidak stabil rawan mengalami pergerakan tanah. Peristiwa tersebut disebabkan pengaruh gravitasi.
Longsor sering terjadi di Pulau Jawa. Faktor penyebab longsor adalah jenis tanah residu dan tanah yang mengalami pelapukan. Peristiwa longsor di Pulau Jawa umumnya terjadi di daerah lereng dengan kemiringan sekitar 60-70%. Oleh karena itu, daerah perbukitan atau pegunungan rawan longsor. Seperti terlihat pada peta ya, ini menunjukkan titik-titik lokasi terjadinya longsor. Terlihat bahwa di Pulau Jawa itu hampir merata di seluruh bagiannya ya. Itu karena disebabkan curah hujan yang tinggi serta kondisi tanahnya. Tindakan ketika terjadi longsor. Yang pertama, kita harus menyelamatkan warga yang tertimpa musibah atau menyelamatkan seseorang atau orang yang ada di sekitar kita. Berikutnya, membentuk pusat pengendalian atau bisa juga disebut dengan crisis center. Ketiga, melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Kemudian, mendirikan dapur umum, pos kesehatan, dan menyediakan air bersih. Yang kelima, mendistribusikan air bersih, jalur logistik, tikar, dan selimut. Berikutnya, mencegah terjangkitnya wabah penyakit. Dan terakhir, melakukan evaluasi, konsultasi, dan penyuluhan. Untuk mengurangi resiko longsor, kita harus melakukan beberapa hal berikut. Pertama, menutup retakan pada atas tebing yang merupakan cikal bakal longsoran. Kedua, menanami lahan di lereng dengan pepohonan atau tanaman penguat tanah. Ya, arahannya itu tadi ya, menguatkan tanah agar tidak terjadi longsor. Ketiga, memperbaiki tata air dan penggunaan lahan. Keempat, mewaspadai mata air atau rembesan air pada lereng. Dan terakhir, mewaspadai hujan deras yang berlangsung cukup lama. Itu bisa berpotensi longsor ya. Itu tadi pembahasan mengenai mitigasi bencana longsor. Berikutnya masuk pada kekeringan. Beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami kekeringan. Kekeringan dapat terjadi ketika musim kemarau tiba karena cadangan air berkurang. Akibatnya, lahan menjadi kering dan tanaman tidak dapat tumbuh. Selain itu, kekeringan berdampak pada gagal panen, minimnya bahan makanan, kekurangan gizi, bahkan hingga menyebabkan kematian. Kekeringan tidak hanya terjadi karena faktor alam, tetapi juga perilaku manusia. Misalnya penggunaan air secara berlebihan dapat menimbulkan kekeringan. Lalu bagaimana tindakan kita dalam mengatasi masalah tersebut? Kita sebaiknya menggunakan air secara bijak, merawat kawasan hijau, dan menjaga fungsi tangkapan hujan di area hulu. Kekeringan dapat terjadi di wilayah Indonesia setiap waktu. Sebelum bencana kekeringan, kita dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Sebelum bencana kekeringan ya, yang harus diperhatikan adalah memanfaatkan air tersedia secara lebih efektif dan efisien. Kedua, menanam pohon di lingkungan sekitar. Ketiga, membuat dan memperluas area resapan air dan tindakan menutup seluruh permukaan tanah dengan plester atau keramik. Keempat, mengutamakan pemanfaatan air untuk kepentingan air baku yang utamanya untuk air bersih ya. Kelima, memelihara melindungi sumber-sumber air di lingkungan sekitar. Terakhir, membuat waduk atau embung dengan menyesuaikan keadaan lingkungan. Ini kondisi sebelum ya. Sedangkan kondisi saat terjadi kekeringan, hal yang perlu diperhatikan yaitu membuat sumur bor, menggunakan air bersih yang telah disediakan oleh dinas terkait, dan terakhir, melakukan upaya gilir-giring di bidang pertanian. Nah, itu tadi membahas mengenai bencana kekeringan. Berikutnya masuk pada bencana angin puting beliung. Angin puting beliung termasuk bencana hidrometeorologi. Angin puting beliung bergerak memutar spiral dalam kurun waktu 5 hingga 30 menit. Angin ini memiliki kecepatan sekitar 60-90 km per jam. Dan mampu menyapu kawasan sepanjang 5-10 km. Waktu terjadinya angin puting beliung sangat sulit diprediksi. Angin puting beliung terjadi secara tiba-tiba. Penyebab angin ini adalah tingginya tekanan udara dengan skala lokal. Hingga saat ini, angin puting beliung belum dapat diprediksi secara pasti waktu terjadinya. Meskipun demikian, kemunculannya dapat dikenali dengan adanya awan cumulonimbus. Terjadinya angin puting beliung berkaitan dengan terbentuknya awan cumulonimbus. Jika terdapat gejala awan cumulonimbus, kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Angin puting beliung mampu merusak wilayah yang dilaluinya. Kita perlu waspada agar dapat meminimalisasi dampak tersebut. Fenomena angin puting beliung sering terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan perlu dilakukan dalam menghadapi bencana angin puting beliung.
kita perlu bertindak baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi angin puting beliung. Mulai dari sebelum terjadi angin puting beliung ya, tindakan yang harus dilakukan adalah mewaspadai perubahan cuaca, menyimak siaran radio atau televisi tentang perakiraan cuaca setempat. 3. Mewaspadai angin puting beliung yang mendekat. 4. Bersiap untuk berlindung di bunker atau dalam rumah. Nah, selain itu, ada tanda-tanda yang lain, seperti halnya munculnya langit gelap, awan rendah, hujan es, atau suara keras seperti bunyi kereta api cepat. Sedangkan saat terjadi angin puting beliung, hal yang perlu diperhatikan adalah apabila merasakan tiupan angin sangat kencang yang berbahaya, segera menuju ke tempat perlindungan atau bunker. Apabila berada di dalam bangunan seperti rumah, perkantoran, sekolah, atau gedung-gedung yang lain, segeralah menuju ke ruangan yang telah dipersiapkan, contohnya basement. Apabila tidak ada basement, segera menuju ke tengah ruangan lantai terbawah, jauhi sudut ruangan, berlindung di bawah meja sambil melindungi kepala dan leher menggunakan lengan. Apabila kita sedang berkendara motor ataupun mobil, segera berhenti. Kemudian berlindunglah pada tempat yang lebih aman. Dan terakhir, apabila sedang berada di luar ruangan atau di luar ya, hal yang perlu dilakukan adalah tiarap di tempat rendah seperti saluran air atau lubang sambil tetap melindungi kepala dan leher dengan lengan. Kemudian, tidak berlindung di bawah jembatan, jalan layang atau jembatan penyeberangan. Lebih aman tiarap di tempat yang lebih rendah. Kemudian segera meninggalkan kendaraan untuk mencari tempat perlindungan terdekat. Terakhir, bersikap hati-hati terhadap benda-benda yang berterbangan karena dapat menimpa atau menyebabkan cedera serius bahkan kematian bila mengenai kita. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jenis dan mitigasi bencana bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.